وارزقك بحضرة الشيخ أبو بكر الزري لحضرتها بعمر الغوث لحضرتها بعبد لحضرة الشيخ بدر الشكر البني لحضرة الشيخ كشف الأنوار البني لحضرة الشيخ شر العبد البني لحضرة الشيخ أبو محمد حميد بدر ولجميع مشايخنا ومعلمنا وعلى أسباب وذرية من الله يعلى درجات الجنة ثم الفاتحة إلى حضرة أبينا وأمنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالتنا أن الله يغفر ويرحمهم ثم الفاتحة أن الله يرزق العلم النافع والخمل والعمل الخالص المقبول وحسن التعليم والدلالة على الهدى وسر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى نية أن الله ينير قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقى والعافية والغنى والموت على دين الإسلام بلا محنة امتحان بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين من سبعنا pada kitab Ta'alul Wafidin daripada sambungan bab masalah al-kibir untuk menyambungkan di mukaddimah. وروي عن قيس بن أبي حازم أنه قال لما قدم عمر بن الخطاب إلى الشام. Diriwayatkan daripada Abi Qais daripada Abi Hazim annahu qala manaqala Sayyidina Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Talaqahu ulama'uha wa kubara'uha. Sidin datang ke negeri Syam untuk menjumpai para ulama-ulama di sana dan para pembesar atau pemimpin pejabat di sana. Faqila urqub hadza al-burdud yarqan nasu. Ketika Sidin hendak pulang ke sana, lalu Sidin hendak disuruh naik kendaraan nang mewah tadi, kendaraan nang Arab. Ya rakan nasu supaya melihat akan pian wahai Sayyidina Umar. Faqala innakum tarawna al-amra min hahuna innamal amru min hahuna wa asyara biyadihi ila samai khallu sabili. Kata Sayyidina Umar, bahwasanya kalian mengira bahwasanya aku datang ke negeri Syam ini bukan urusan dari dunia lain, bukan urusan dunia di sini, tetapinya aku datang ke negeri Syam itu urusan yang diperintahkan Allah Ta'ala, yang perintahnya dari langit. Khallu sabili artinya biarkan aku ini biasa-biasa aja ya, jadi para khalifah dulu tidak mau membanggakan dirinya atau menampakkan daripada kemewahannya. Jadi sini kita tahu naik kendaraan nang Arab. Kalau kita tahu puluh dan nang Arab ada, apalagi zaman yang saya berbuat lagi. Nanti Korea ini nanti kampung juga. Buka kaca mobil, artinya seorang Waruya fi riwayatin ukhra, dan riwayat yang lain menyebutkan anna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ja'ala baina wa baina ghulamihi munawibatan fakana yarkabun naqata wa yakhudul al-ghulamu bi zimamin naqati wa yasiru miqdara farsakhin. Riwayat lain menyebutkan bahwasanya ketika Sayyidina Umar Sidin berkunjung ke negeri Syam tersebut, Sidin naik kendaraan yaitu unta bergantian dengan pembantunya dengan seseruhan atau khadam Sidin. Apabila setelah sampai satu parsah 1 kilo lebih tadi, maka bergantian asalnya Sayyidina Umar naik unta, Sidin berturun. Pembantu Sidin yang Sidin suruh naik unta. Wa yaqulu ghulama min zimamin naqati wa yasiru yanzilu wa yarqabul ghulamu wa yaqulu Umar min zimamin naqati.
Setelah si Umar turun daripada untanya dan pembantunya Khadam tadi naik ke unta itu, lalu Sidin mengikuti tali unta diirit oleh si Umar. Artinya ada sumpah. Ada khalifah, ada sumpah bergantian, artinya paham lawan pembantu tadi. Tauyuhan mengirit di bergantian. Kalau kita anak terusan di atas, terusan di atas nama merasa nyaman nih. Dan dulu kan paham lawan bahwa menarik tauyuhan mangga. Wa akhadha Umar bi an-naqati fastaqbalahu al-ma'u fi at-tariqi faja'ala Umar yakhudhu fil ma'i wa na'lahu hatta intaha al-yusra wa huwa akhidhu bi zimam an-naqati. Ketika melewati apa? Melewati ada jalan nang becek, jalan nang banyu sedikit, dan melewati ada jalan nang di jalan itu banyak air. Di negeri Syam kan ada melewati namanya sungai kecil. Lalu Sayyidina Umar Sidin tetap mengirit daripada unta tadi dan menarik unta melewati sungai kecil tadi. Wa na'lahu tahta ibtihil yusra, dan sandal Sidin dikapit Sidin di kaki yang sebelah kiri. Di kaki sebelah kiri mengapit sandal, tangan kanan menarik unta tadi melewati sungai halus. Wa huwa akhidhu bi zimamin naqati, artinya Sidin melampas. Fa kharaja Abu Ubaidah ibnu al-Jarrahi wa kana amir ala Syam. Pada waktu itu melihat keadaan Sayyidina Umar, lalu Sayyidina Abu Ubaidah bin Zarrah waktu itu menjadi gubernur di Syria, datang melihat dan menyambut Sayyidina Umar. Melihat tadi sampai ke negeri Syria bisa. Qala ya Amiral Mukminin, inna ulama asy-Syami yakhrujuna ilaika fala yahsunu an yarawka ala hadhil hali. Kata si Abu Ubaidah bin Zarrah gubernur Syria tadi, wahai amir, wahai pemimpin, wahai khalifah, seluruh pejabat, seluruh daripada pemimpin Syria hendak menyambut pian. Oleh karena itu bilanya mereka melihat pian ini keadaannya, maka mereka apa kata mereka tadi? Ini jamaah keadaan Amirul Mukminin tadi, artinya disuruh ulama menjadi sesuruhan menarik unta pekerjaannya, apakah pian kada suka? Faqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, innama a'azzana Allah ta'ala bil islami fala nubali min maqalatin nasi. Kata Sayyidina Umar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah memuliakan kami dengan Islam tadi, maka kami tidak peduli dari perkataan manusia. Apa ucapan manusia? Aku menuntut unta, kada peduli aku pada sini. Artinya Sidin kada main, ada mewah. Walaupun nak melihat Sidin orang itu adalah petinggi-petinggi yang lain, tetap aku tadi adalah menunjukkan diriku nang kayak apa adanya aja. Itu menunjukkan apa? Sifat tawadunya seorang khalifah tadi. Karena aku berlebih-lebih itu kata. Wa dzukira an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu kana amiran bil madaini fashtara rajulun min uzamaiha syai'an famarra bihi Salman fahasbuhu 'alajan faqala ta'ala fa'ahmilu hadha fahamalahu Salman faja'ala yatalaqahu an-nas. Sahabat Salman al-Farisi pada waktu itu sedang menjadi gubernur di negeri Madain. Lalu ketika berjalan di pasar, orang pada tahu, dipanggil oleh seorang nang kaya waktu itu di kota tadi. Dikira orang Sayyidin ini kuli Salman al-Farisi ini. Lalu dikira orang, padahal tahu orang tahu mengiau tadi. Disuruh membawakan segala belanjanya, segala pertukarannya, disuruh orang membawakan
oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi yang membawakan. Dan Sirin tidak menolaknya. Mau tahu? Setiap orang yang berpapasan lawan Sirin pinandu, oh ini si sahabat Salman Al-Farisi, seorang gubernur, apa gawian disuruh mengangkat barang orang, apa aja mengangkat barang orang yang barat-barat, apa benar? Fayaquluna Aslallahu al-amira nahnu nahmilu anka fa'aba an yadfa ilaihim. Faqala ar-rajulu fi nafsihi wa ihaka inni lam askhar illa al-amira. Setelah dilihat oleh orang tadi berpapasan lawan Sidin, pinandu, lalu orang tadi berkata lawan Sidin, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong gubernur ini dan menambah kebaikannya. Artinya jarang aku melihat gubernur yang kaya ini aku mengatakan barang orang disuruh orang apa. Setelah itu bawaannya diminta untuk dibawakan, rupanya banyak, tetapi terus dibawakan Sidin hingga sampai ke rumah orang tadi. Sampai ke rumah orang tadi. Faqala Antaliku fadhaba ila manzilihi thumma qala la askharu ahadan. Setelah sampai ke rumah orang tadi dan mengerti paham orang yang minta bawakan tadi, sungguhnya orang yang berpapasan lawan Salman tadi binandu, oh ini nang aku suruh ini orangnya lain orang biasa, kalau dipadahakannya nang engkau suruh itu wahai fulan, itu adalah gubernur di Madani orangnya. Kenapa kamu suruh jadi pembantu si surat? Lalu sumpah si pemuda tadi, lalu minta maaf kepada sahabat Salman Al-Farisi tadi. Lalu berkata, kata seseorang yang minta bawakan barang tadi, aku berjanji tidak akan menghina pian lagi. Sesudah peristiwa yang membuat ulun malu. Ulun mana tahu bang pian ini, pakaian pian itu kayak orang biasa aja. Biar tadi di pasar apa-apa menyamar atau apa-apa sampai ulun menyuruh pian, ulun lihat pian itu kayak gayanya kayak seorang pembantu. Nah ini menunjukkan bahwasanya Khalifah Sayyidina Salman Al-Farisi menunjukkan daripada sifat tawadunya Sidin juga, karena mau batambahin kayak orang yang colok-colok, mau sih, tidak mau nambah colok-colok, tidak mau lagi nang tarang-tarang tidak mau Sidin. Wa Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala kana Amirul Kufati, dan disebutkan juga bahwasanya daripada sahabat Ammar bin Yasir, waktu itu Sidin menjadi seorang gubernur Kufah di Baghdad, hari namanya Mesopotamia, ini namanya Kufah Baghdad. Sidin menjadi gubernur waktu itu. Annahu kana amiratul Kufati fa kharaja ila hanutil ilabi. Waktu itu Sidin membeli makanan ternak yang berupa rumput kering. Fashtara minhu al-qanfarabatahu al-ba'i'u wa akhadha al-ba'i'u janib al-hazmati faja'ala yamuddu kulla wahidin minhuma yadahu hatta sara nisfahu al-qan fi yadiha wa hadha wa nisfahu fi yadiha hadha thumma ja'alahu ala aniqihi Ammar fadhahaba bihi ila manzilihi. Apa yang Sidin lakukan setelah dijuali oleh penjual makanan ternak tadi berupa rumput kering? Lalu rumput itu dikatakan oleh penjualnya, lalu Sidin mengangkat sorongan di atas Sidin di bahu kanan di bahu kiri sampai pulih sampai ke rumah Sidin dijangi oleh orang awam. Nah itu jangan gubernur Kufah menemukan rumput kering ada di bawahnya sorongan, tulang sampai mulai pasar pulih ke rumah berjalan batis. Padahal orang pemalarannya gubernur itu, pemalarannya jangan mau menyakiti awam. Artinya Sidin apa? Kadang mau berlebihan lebih tadi.
Bukannya sih tidak berduit, tidak. Karena mau penampakan lebih lawan apa? Lawan orang awam mau bawah sini. Maksudnya, pokoknya dia buyu awam sampai beli ke rumah. Abang bahu membawa rumput kari. Rumput kari itu menyaat barat kolong. Ini kemahigan bundalan yang berjalan gana rumput kari. Makanan kuda, makanan ternak. Nah, itu gawian khalifah daripada Ammar bin Yasir tadi. Jadi dulu kan ada nama meninggikan diri mereka tadi. Waruya Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu ba'athahu Umar al-Khattab amiran 'ala al-Bahrain fadakhala al-Bahrain wa huwa raqibun 'ala himarin. Sayyidina Abu Hurairah setelah ditunjuk oleh gubernur menjadi gubernur kota Bahrain oleh Sayyidina Umar, Sayyidin mulai masuk kota Bahrain itu dengan naik keledai. Disuruh pilih naik kuda kapian, naik unta kapian, naik keledai. Sayyidin lebih naik keledai. Binatang yang paling uyuh keledai itu kemarin. Berjalan galai, berjalan lambat. Bilanya orang kadang mencatok kok bunyi serongan. Bila tahajud dari mana bunyinya? Suaranya paling tidak enak didengar suara daripada keledai tadi. Wa ja'ala yaqulu tarqulil amiri fa ulai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhumul at-tawadhu. Setelah Sidin masuk kota Bahrain tadi, bahwasanya orang-orang awam belum mengenal waktu itu siapa gubernurnya, pemimpinnya, lalu berdesakan di jalan, berjajar di jalan di tengah-tengah kota tadi, sampai berkata kepada orang banyak, yang mana Amirul Mukminin kita yang baru tadi, berilah jalan bagi si Amirul Mukminin tadi. Diberi jalan, pinandu bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah naik apa? Naik keledai. Kata pengarang kitab, demikianlah daripada akhlaknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa kanu a'izzau 'indal khalqi wa 'indal malaikati, dan mereka itu adalah orang yang paling apa? Orang yang paling mulia di sisi makhluk dan di sisi para malaikat. Wa 'indallahi subhanahu wa ta'ala, dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kemuliaan mereka ditinggikan, derajat mereka ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi baiti Aisyah, diriwayatkan bahwasanya Nabi berada di rumah Siti Aisyah. Siti Aisyah bin Sidin radhiyallahu ta'ala anha, wa baina yadayhi tarqun fihi qadidun. Pada waktu itu Sidin asik atau sedang makan daging kari, atau bahasanya dendeng Arab, bukan dendeng kita. Dendeng kita gula abang kacang lah. Dendeng kita dendeng Arab, daging nang dibekukan, daging nang kari. Badak ditalam sambil duduk, wahwa jatin ala rukbatayhi, sambil duduk Nabi tadi sebagaimana duduk ba'ampar dua lintuhut kada basila. Duduk kayak duduk tahiyat, duduk di antara dua sujud, batis berhujur, dua di belakang paha berhujur kada basila. Makan Sidin yaqulu, waktu Sidin makan daging tadi, fa'atat imra'atun badiyatun, lalu tiba-tiba ada masuk seorang perempuan di rumah Siti Aisyah, tidak diketahui namanya. Katanya, kata perempuan tadi, unzuru, faqalat unzur ilaihi yajlisu kama yajlisul abdu, lihatlah olehmu, menyambat Nabi, bahwasanya dia duduk seperti hamba atau budak, seperti seorang hamba. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ana abdun ajlisu kama yajlisul abdu. Benar kata Nabi, aku ini seorang hamba, ajlisu, yang aku duduk sebagaimana duduknya seorang hamba.
Artinya Nabi pun merendah jadi duduk pun tidak perlu seperti orang hebat. Wa aqulu kama yaqul abdu, dan aku makan, kata Nabi, sebagaimana hamba itu makan. Artinya bujur-bujur, aku ini makan ada membareng, ada tata caranya, ada adabnya makan tadi. Wa qala laha quli, lalu Nabi menawari lawan perempuan tadi, kuli, makan olehmu. Makan tidak Nabi, ayo makan. Kita udah Nabi di rumah Siti Aisyah tadi. Setelah ditawari Nabi, qala la, jawabannya apa? Ada, tidak. Illa an tut'imuni biyadika, kecuali jika sampian menyuapi ulun dengan tangan pian. Berarti kok kayak umat buat ini. Kecuali pian suapi ulun. Ta'am amu akaka ulun bisa hatak makan. Bilanya pian suapi ulun makan. Faqalat la hatta tut'imuni man fika. Ujar Nabi, ayo masih, aku suapin aja Nabi. Lalu apa lagi? Ujar perempuan tadi, kada wahai Nabi, saya mau lulu, kecuali sampai pian itu menyuapi ulun dengan mulut pian. Nang kaya apa? Nang kaya burung memberi makan anaknya. Terlalu banget perempuan ini. Wa kana fi fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qadidatan, adalah waktu itu di mulut Rasulullah ada daging nabak tulang sedang dikunyah sidit tadi. Fiha asabun qad madagha, fa akhrajaha, dikeluarkan oleh Nabi di mulut sidit. Fa'adhaha iyyaha, lalu diunjuk Nabi lawan perempuan tadi. Nah, Nabi yuk kepada Allah tadi. Qala fa'akhadhatha, lalu yang Nabi ambil, wa madaghatha, dan punya olehmu wahai perempuan tadi. Fama hiya in waqa'at fi batniha, setelah dimakannya daging tadi oleh perempuan tadi masuk dalam perut. Lalu setelah masuk ke perut, faghashiyaha minal haya'i, tiba-tiba perempuan tadi merasa malu sekali. Subhan menghadapi Rasulullah tadi, ucapannya ada pantas. Hatta makanat tastati'un nazaru ila ahadin, sampai akhirnya keluar rumah daripada Siti Aisyah. Perempuan tadi berjalannya ada jalan ke atas lagi, berjalan bertunduk sesupan. Kita kurang pada bayaran lagi saking sumpahnya. Qala fama sami'a minha ba'da yawmiha dzalika bi batilin hatta iltahatat billahi ta'ala, sampai dia tadi tidak melihat orang lagi berbicara. Orang berpandir kada tidak mencari untung lagi dengan suara orangnya, dan tidak mau lagi berkata-kata nang pina membarang kayak mulu tadi, sadar sampai matinya. Nah, dengan sadar jangan ala Rasulullah aja. Perempuan nang tadi nang mabuk untungnya nang pina umah tadi, pina nang pina macam-macam ampi berkat daripada akhlaknya Rasulullah. Wa rawal Hasanu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala utitu mafatihal ardi, utitu mafatihal ardi fakhayyartu baina an akuna 'abdan nabiyyan aw malakan. Daripada Imam Hasan Basri menyebutkan bahwasanya kata Nabi, kunci harta kekayaan bumi dipercayakan kepadamu. Lalu aku ditawari atau disuruh pilih baina an akuna 'abdan nabiyyan, disuruh pilih apakah menjadi hamba dan menjadi nabi, atau menjadi nabi sekaligus raja. Artinya nabi sekaligus raja, nyaman kehidupan tadi. Fa'auma'a ila Jibril,
anta wadha'a. Lalu isyarat malaikat Jibril kepadaku, kata Nabi, aku disuruh anta wadha'a, tawadu aja, disuruh memilih menjadi hamba dan menjadi nabi. Dan karena Jibril yang menyuruh aku, kata Nabi, fakhtartu an akuna abdan nabiyyan, maka aku memilih menjadi seorang nabi dan hamba. Nah, Nabi disuruh pilih mau kekayaan kan, atau menjadi seorang hamba kan? Disuruh isyarat daripada malaikat Jibril, kata Nabi, aku disuruh supaya menjadi nabi dan hamba saja. Artinya mencontohkan lawan umat Sidin. Nabi itu Sidin kata apa? Tidak mewariskan kekayaan kata, tapi mewariskan daripada akhlak dan ilmunya. Artinya seorang hamba itu kan terdidik. Seorang hamba itu pasti terdidik kurangnya. Ada pelajaran kelakuannya diajari menurut Tuhan. Fautitu dzalika wa inni awwalu man tanshaqqu anhul ardu wa awwalu syafi'in. Lalu kata Nabi, setelah itu isyarat aku penuhi menjadi hamba dan nabi, dan akulah, kata Nabi, orang yang pertama keluar dari bumi, dan akulah orang yang pertama pula nantinya yang memberikan syafaat. Di Nabi kita memilih nabi dan seorang hamba. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, man tawadda'a takhashu'an rafa'ahu Allah ta'ala yaumil qiyamah. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang tawadhu'nya karena khusyuk takut kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya meninggikan derajatnya di hari kiamat. Wa man tatawala ta'azzuman wa da'u Allah Ta'ala yaumil qiyamah. Sebaliknya, barang siapa, kata Abdullah bin Mas'ud tadi, yang membanggakan dirinya, yang membuat dirinya bangga dan menyombongkan dirinya dan macam-macam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan derajatnya nantinya di hari kiamat. Wa dzukira an Qatadah rahimahullah ta'ala annahu qala dzukira lana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu man faraqat ruhuhu jasadahu, wa fi riwayati man faraqat dunya. Riwayat lain menyebutkan bahwasanya adalah orang yang ditinggikan derajatnya tadi selama rohnya berpisah dengan jasadnya dengan meninggalnya hari kiamat. Riwayat lain menyebutkan bahwasanya orang yang telah meninggalkan dunia nantinya derajatnya dengan daripada tawadhu'nya karena takut kepada Allah Ta'ala niscaya ditinggikan dua derajatnya. Wa huwa bari'un min thalathatin, dan daripadanya itu barang siapa, kata Nabi, sedang dia tidak melakukan tiga perkara, meninggalkan tiga perkara ini, niscaya nanti dia digolongkan orang ahlu surga. Yang pertama apa? Minal kibri, dia menghilangkan daripada sifat sombongnya. Wal khiyanati, dan menghilangkan daripada khianat atau sifat curangnya. Wal daini, dan orang yang tidak memiliki hutangnya. Ya, hutang ini berat ya urusannya. Saya mau hutang ini berat urusannya, sebutkan tentang tiga di sini. Wal daini. Qala hadatsani Abi rahimahullah ta'ala bisnadihi an Talhata ibni Zaidin an Abi Abdullah ibni Abi Za'farin qala dakhala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu as-suqa. Riwayat daripada
Abdullah bin Abi Za'far dakhala Aliyun. Suatu hari Sayyidina Ali masuk ke pasar. Kemudian apa? Pashtara, lalu beliau membeli. Ishtara qamisaini, membeli 2 gamis. Min hadhil karaisi bisittati darahima, membeli 2 gamis dengan seharga 6 dirham. 6 dirham duit perak. Setelah dibeli sidin 2 gamis tadi, thumma qala li ghulamihi, kemudian Sayyidina Ali waktu itu lawan pembantunya berkata, lawan pembantunya, wahai gulam, ya Aswad, karena pembantunya kulit hitam, jadi panggilannya ya Aswad, ikhtar ayyuhuma, pilihlah mana yang engkau sukai. Kadang mau Sayyidina Ali, kadang mau menilai tukar gamis sidin, minta pilihakan yang bagus lawan pembantunya. Ada mau sih. Lalu apa kata pembantunya tadi? Kata pembantunya, fakhtarul ghulamu khairan. Pembantunya malah memilih keduanya. Kenapa? Supaya dia sebutin. Yang mau disebutin aja, asal Sayyidina Ali aja, pembantunya dapat. Lalu memilih dua-duanya tadi. Memilih dua-duanya. Setelah itu dipilihkan oleh pembantunya tadi, yang lebih baik ditukari Sayyidina Ali. Setelah ditukari Sayyidina Ali, faqala kama ala atrafihi, dipakai oleh Sayyidina Ali. Ternyata gamisnya lebih panjangnya, tangannya, lengan panjangnya, tangan benar berlebih mas ini. Jadi ya tangan apa mainan, tapi tangan baju kepanjangan. Pada Abi Syubrati faqata'a qamaihi, melihat kepanjangan tangan baju yang ditokar Sayyidina Ali oleh pilihan si pembantu tadi, lalu dipotong sidin lengan kanan, baju lengan kanannya, baju lengan kirinya dengan pisau, dengan lading dan landam, tetap sidin. Kada penjahitan berumut, maka bagus sekali. Kada dirikan bakilin, kada berumut, tetap biasa. Waktu itu bertepatan hari Jumat. Wa khataban nasa wa khataba bin nasi yaumul Jumat. Pada waktu sidin giliran khutbah Jumat di hadapan manusia. Nahnu nanzuru ila tilkal hadabi ala zahri kaffaihi. Si Nabi memakai baju yang ditelak sidin tadi yang berumut, lalu sisa potongan yang berumut tadi terlihat nampak di semua hadapan manusia yang hadir waktu itu sembahyang Jumat. Wa rajulan, ada upaya sidin tetap biasa aja, menghindari apa? Supaya kelihatan tangan baju, tangan sidin. Setelah sidin selesai berkhutbah, wa rajulan qad asbala thawbahu, sidin melihat ada seseorang laki-laki memakai kain di bawah tumitnya bahiritan, kain pengantin, baju pengantin. Tapi orang pengantin itu misalnya mengangkat kedua ketiga sebagian bahiritan, belakang namanya baju nang bahirit tadi. Faqala ya fulan, ditegur oleh Sayyidina Ali, ya fulan, wahai fulan, irfa' thawbaka, angkatlah, naikkan kainmu tadi. Artinya dihadapi. Fa innahu anqa li thawbika,
Karena punya Sayyidina Ali itu lebih membersihkan, lebih memelihara kebersihan kain hikam. Artinya apa? Jangan sejak kehiritan, karena bersih kita menjaga kehiritan kain daripada yang kau pakai ini. Bedanya kehiritan ringan ke sini. Maksudnya kayak itu. Wa abqa li qalbika wa abqa alaika. Dan itulah kata Sayyidina Ali, lebih takwa di dalam hatimu dan juga lebih berkah bagimu. Artinya tidak mudah hancur dan tidak mudah rusak. Nah, kehiritan tadi, coba kita lihat selama kehiritan, jejak pakai sandal, sampai gua pakai sempat beluang, sampai kita ada saja nah itu pokoknya ini waktu itu kehiritan. Ya kalau tuh salawat itu pakai rantai, ada rantai yang bulat supaya berjalan berbunyi. Jangan lakas hancur ya, jangan lakas kepala hanyar pulang. Jadi dia menakut supaya apa? Supaya kain itu supaya apa? Kada hancur di sini. Nah itu ada hikmahnya. Misalnya habis kepanjangan ya dikurangi ya. Behiritan menuai pas kada bapak membehiritan ke tanah tadi supaya lebih bersih kata sidin tadi, dan apa? Supaya tidak lakasan, tidak lakas rusak, kada hancur. Itu gerak kepada Sayyidina Ali kepada si bulan tadi. Beberapa hari setelah ditabur oleh Sayyidina Ali tadi, maka si bulan tadi membenarkan kainnya, artinya di atas pada tumit tadi. Jadi bukannya pakaiannya, tapi kurangnya juga memakai kurang. Misalnya niatnya untuk apa? Warawa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'ala al-'azamatu izari. Riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi hadis qudsi, Allah taala berfirman, al-'azamatu izari. Kata Allah taala, kebesaran adalah sarungku. Kebesaran, sifat kebesaran itu adalah sarungku, tapiku, kata Allah. Wal kibriya uridai, dan adalah kibir itu selendangku. Sifat daripada kibir itu merupakan selendangku. Paman naza'ani fi wahidi minhuma, barang siapa yang menyerupaiku, kata Allah Ta'ala, dalam hal kebesaran dirinya atau masalah kibrun, menyombongkan dirinya, alqaituhu finnari, maka niscaya aku akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Artinya mengambil sifat buat Allah Ta'ala. Namanya kibir lawan kebesaran itu adalah ampunku semuanya. Lawan siapa tadi? Ampu injamis itu saja. Karena kadang-kadang kalau Allah Ta'ala aku ambil kebesarannya menjadi orang biasa, menjadi ini, tetap aku dan ampunnya. Yakni annahuma min sifati kama fil Quran. Bahwasanya keduanya kebesaran dan daripada kesombongan itu adalah termasuk daripada sifatku, sebagaimana Al-Quran menyebutkan Al-Azizul Jabbar Mutakabbiru, bahwa sifatani min sifatillahi ta'ala fala yanbaghi lil 'abdi ad-dha'ifi ayyatakabbara. Maka tidak pantasnya lah kita manusia yang lemah itu, kata Allah Ta'ala, tidak sama seperti aku. Dia tidak pantas menyandang daripada sifat sombongnya. Kita manusia lemah tidak pantas menyandang daripada sifat kibir tadi. Babul ihtikari, bab daripada ihtikar. Apa itu ihtikar? Meraup untung dengan menimbun makanan. Qala al-faqih Abdullah as-Samarqandi rahimahullah taala, haddatsana Abu Hasan al-Hakimi as-Sardi, haddatsana Bakr bin al-Musanna, haddatsana Hani bin an-Nadri, haddatsana Ahmad bin Khalid, haddatsana Muhammad bin Ishaq an
Muhammad bin Ibrahim an Sa'id bin Musayyib an Ma'mar bin Abdullah al-Adawi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahtakiru illa khati'un. Daripada riwayat Al-Abdullah Al-Adawi bahwasanya aku mendengar daripada Rasulullah bersabda, kata Nabi, man ihtakara ta'aman, barang siapa ihtakara menimbun bahan makanan selama 40 hari arba'ina yauman faqad bari'a minallahi ta'ala wa bari'allahu minhu. Niscaya dia memutuskan hubungannya dengan Allah Ta'ala dan rahmatnya pun putus baginya. Jadi minimun makanan dia orang perlu karena dijualinya. Minimun makanan ada larang karena dijualnya. Minimun makanan tadi. Tapi jangan-jangan juga minimun makanan kalau di makanan bapak untuk lagi dijualnya. Minimun makanan supaya apa? Waktu larang dijualnya, orang perlu ada dijualinya, maksudnya. Rawa Sa'id bin Musayyib an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-jalibu marzuqun wal muhtakiru mal'un. Daripada riwayat Nabi juga menyebutkan orang yang mengimpor makanan. Impor ini dari luar ke dalam yang impor tadi, atau luar daerah demi kepentingan orang banyak tadi, niscaya rezekinya diberkahi. Dan orang yang menyimpan bahan makanannya dengan tujuannya melambungkan harganya adalah termasuk nang dilaknat. Wa innama arada bil janibi alladhi yasritu 'aqlil bayyi fayajlibuhu ila baladihi fayabi'uhu wa huwa marzuqun. Rawa Sya'labi anna rajulan arada an yaslima ibnahu ila amalin fashtara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dzalika. Riwayat daripada Sya'bi, sesungguhnya ada seseorang menghendaki menyerahkan anaknya untuk mencari pekerjaan. Pasca Nabi, maka dia meminta musyawarah, minta isyarat lawan Nabi, minta petunjuk lawan Nabi. Seorang tadi hendak mencari anak pekerjaan. Bidzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab oleh Nabi, la tuslimuhu ila hanatin yabiul hittata. Kata Nabi, anak engkau ini jangan engkau ikutkan di pekerjaan penjual gandum. Kenapa ditegur Nabi? Karena menimbun ininya nantinya bisa menimbun bahan makanan 40 malam. Tahu Nabi sifatnya, dibaca oleh Nabi. Anak engkau ini jangan dijadikan orang yang menjual gandum, karena bedanya bagawi lawan orang ini nantinya menimbun bahan makanan lamanya 40 malam, kata Nabi. Itu lebih ada baik pekerjaannya dibandingkan dengan orang yang pelacur tadi. Selama bermalam ini gawiannya ini baik dosa di serahkan kegawian menjual gandum pada cucuknya Nabi. Walaila zazzari. Yang kedua kata Nabi, wahai Rasulullah, anak ulun itu hendak menjadi pekerjaannya tukang sembelih hewan. Kata Nabi, jangan diikutkan jadi tukang sembelih binatang, karena rasa kasih dalam hatinya kena lenyap. Harinya sampai kurang menyembelih terus, dan manusia dengan kita sembelihnya. Jadi jangan, Nabi sudah mau membaca, jangan dijadikan juga tukang sembelih binatang,
Karena punyanya sakit, kita main orang sakit, orangnya dipanggalnya keluar. Punya dikirim ke Palestina pas saja. Ya, menggal perempuan Israel, panggalnya pas saja dikirim. Wala ila man yabiul aqfan. Wahai Rasulullah, anak pulung ini hendak bekerja, hendak begawi, berjual, berdagang kain kapan? Amal hanatu fulanun ya Allah ta'ala zaniyan aw syariba khabar khayla min an yalqallaha wa qad abisa ta'ala. Lalu kata Nabi, inya wahai Rasulullah tak berjual kain kapan. Lalu karena inya selalu berharap untuk menjual kain kapan, jual kain kapan orang dewasa atau khusus anak-anak, apakah dia cocok? Kalau kata Nabi, dia cocok menjual kain kapan supaya mengingatkan dia untuk mati kainnya jual. Jadi pekerjaannya menjual kain kapan, menjual kain kapan, menjual perkara kematian untuk bisa, karena sudah kita bersama lawan Nabi. Jadi kata larangan yang penjualan tadi, iktikan tadi, bahwasanya setiap membeli bahan makanan dan penduduk setempat, kemudian ditimbunnya banyak-banyak tadi, padahal orang tersebut memerlukan sekali makanan itu, tidak dijualinya, maka termasuk yang dilarang. Dan yang utama, menjual makanan yang ketimbun tadi, jika tidak menjualinya kepada orang yang memerlukan tadi, orang yang menolak atau menjual, menurut hukum Islam itu kita ditakzir, diberikan nama peringatan atau diberikan hukuman. Lawan harganya tidak dibatasi, sehantam. Jikalau harganya sama dengan harga umum tadi, maka baguslah dia menjualnya. Sudah dijualnya, dia ada harganya tinggi-tinggi pun, menjepit kurang banyak. Kata hadis tadi bahwasanya harga yang paling baik itu adalah harga orang kawan menukarinya. Apalagi kita pernah mengurangi lagi, lakas payung, lakas habis, tapi ujungnya ada bertentangan pulang. Jadi apa adanya, sekedar bawa sedikit pengunjung dari maksudnya itu. Jangan lo ujung mana juga, nang di ujung itu orang ada 50 jam, sedang aja. Beliau Nabi juga bersabda, kata Nabi, ar-rakhisu, adapun harga yang murah, wal ghalahu, dan harga yang mahal, jundani min junudillahi ta'ala, termasuk daripadanya tentara-tentara Allah Ta'ala. Jadi harga mahal, harga murah, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Semuanya itu untuk apa? Menentukan daripada jenisnya. Ismun ahadima ar-rahbatu wa ismun akhari ar-rahbatu. Kenapa dinamakan itu murah? Rasul tadi, ar-rasul, kenapa dinamakan murah? Ar-rahbatu, karena orang banyak nama tujuh gemar tujuh menukari. Kenapa dinamakan al-ghalahu, mahal, larang, ar-rahbatu, kurang takutan karena menukarinya, kelarangan. Namanya ar-rahbatu war-rahbatu. Fa idza arada Allah Ta'ala an yurakhisahu
qadhafa ruhbata fi qulubil rijal. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan akan dimurahkannya tadi harganya, niscaya Allah taala menandak di hati orang yang menjual tadi rasa malas. Karena malas lalu dimurahinya. Bila ada malas lalu berarti ada dimurahinya. Yang larang bagus. Dzukira anna 'abidan min bani Israila marra ala katsirin min ar-rabbi. Disebutkan di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel ada seseorang pertama melihat tuyukan daripada bukit pasir. Pertama fi nafsihi, lalu dia terlintas di hatinya, lau kana dahikan, jikalau katanya gunung tingginya seperti bukit ini, jikalau seandainya dijadikan gunung daripada gelambung atau tepung atau gandum, fa'ashbaha bihi Bani Israil bi bajatin, niscaya pastilah kenyanglah katanya kaumku yang tengah menderita kelaparan. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin fihim, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada nabi daripada mereka. Qul li fulanin inna Allah ta'ala qad aujaba laka minal ajri. Katakanlah Nabi mereka bahwasanya Allah ta'ala mengabulkan doa orang yang tadi. Lau kana daqiqan, jikalau adalah menjadi gelabung tadi, fasaddaqan bihi, yakni lana nawaniya dan hasanah. Setelah dia bercita-cita hendak membayarkan gunung gelapung tadi kepada ulama, aqta al ajru bihusni niyatihi wa syafaqatihi wa rahmatun, lalu terkabulan daripada ucapan doanya tadi. Melihat gunung tuyukan yang gagal tadi menjadi gelapung, dikabulkan Allah Ta'ala daripada niatnya. Karena waktu itu bujur-bujur main kurang kalaparan. Jika main-main aja kan tidak kuat Tuhan. Cukup. Pada sekali gunakan Allah Ta'ala rezeki dari Rasulullah dan Rasulullah dijauhkan kepada Rasulullah dan kita kumpulan bersama Rasulullah sudah masukkan ke Rasulullah kita dan batikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan zadani mengkadan batikan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala tidak biarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.